Suaranya masih di mute, Mbak. Astagfirullah. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi rekan-rekan dari Aset dan NOC SBU Jakarta dan Banten. Jadi seperti informasi mungkin sudah diinformasikan oleh Pak Adinata selaku SPV bahwa hari ini ada kegiatan safety talk atau safety briefing secara online untuk rekan-rekan dari Aset dan NOC. Mungkin kegiatan briefing ini dirutinkan setiap sebelum melakukan pekerjaan di indoor maupun di outdoor. Mungkin untuk kita mempersingkat waktu, bisa saya persilakan terlebih dahulu dari Mas Rohmat untuk menyampaikan safety briefingnya. Nanti di akhir mungkin kita ada sedikit tambahan mengenai materi K3 dan juga sedikit diskusi. Monggo Mas Rohmat. Baik Mbak Rika, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya mengganti mendapatkan amanah dari Pak Adinata untuk menyampaikan safety briefing karena Pak Adinata sedang cuti hari ini. Mohon izin menyampaikan Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita mulai safety briefing hari ini. Kita berdiskusi melakukan pembahasan terkait dengan penerapan K3 di kantor. Terkait dengan aktivitas kita di sub bidang NOC dan aset ini yang lebih banyak aktivitasnya di dalam ruangan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kesehatan dan keselamatan kerja kita selalu terjaga. Sebelumnya mungkin tujuan K3 ini kita laksanakan. Yang pertama adalah untuk mencegah ya dan mengurangi penyakit yang ditimbulkan akibat kerja dan penyakit-penyakit lain yang serta kecelakaan kerja pada karyawan seperti itu. Dan yang kedua untuk mewujudkan kantor yang selalu sehat, aman, nyaman, dan kita semua dalam kondisi yang sehat, selamat, dan berkinerja dan bisa produktif seperti itu. Hal-hal yang mungkin kita bisa jaga di lingkungan kerja kita di kantor, di dalam ruangan. Mungkin yang pertama yaitu memilih pola duduk ya yang ergonomis. Jadi silakan teman-teman waktu di kantor bisa memilih kursi yang nyaman, posisi duduk yang nyaman. Kemudian hindari penggunaan kursi yang mungkin ada kakinya yang rusak atau yang tidak bisa dinaik turunkan ya posisinya. Kemudian posisi duduk yang terlalu pendek atau terlalu tinggi sehingga tidak nyaman dalam bekerja. Kemudian yang kedua mungkin bisa teman-teman saat beraktivitas di depan laptop atau komputer bisa mengatur jarak pandang ya, jarak pandang antara teman-teman dengan posisi laptop dan juga mengatur pencahayaan dari komputer atau laptop masing-masing agar tidak terlalu terang juga tidak terlalu redup seperti itu. Kemudian berikutnya untuk ini karena kita posisi kerjanya adalah banyak aktivitas dengan duduk ya, mungkin teman-teman bisa memperbanyak minum air putih sesuai dengan batas minimum yang disarankan agar kesehatan kita terjaga ya teman-teman ya. Kemudian untuk meletakkan air minum juga tolong ditempatkan di tempat yang seaman mungkin, tidak meletakkan air minum di dekat PC atau laptop ataupun di tepi meja yang rawan jatuh seperti itu. Kemudian apabila teman-teman membawa makanan di ruangan, sisa-sisa makanan setelah selesai bisa dibersihkan agar tidak menimbulkan bibit-bibit penyakit ya, virus atau bakteri dan sebagainya. Seperti itu.
Selanjutnya, karena posisi kita banyak duduk ya, usahakan bisa melaksanakan gerakan-gerakan ringan atau stretching atau senam-senam ringan ya, beberapa saat, beberapa jam sekali gitu ya. Kemudian dan kalau misalkan ada kelelahan atau bisa istirahat dulu, agar bisa refresh kembali, seperti itu. Agar mata juga tidak terlalu lelah dalam bekerja. Kemudian kita bagi teman-teman ya yang aktivitas kerjanya ada di lantai 1, ada di lantai 3, ada di lantai 2. Nah, mungkin bisa berhati-hati saat naik atau turun tangga, kemudian tidak berlari-larian, kemudian juga memperhatikan kondisi lantai. Apakah lantai itu kondisinya licin atau basah gitu ya. Sehingga dan apabila mendapati ada lantai yang licin atau basah, bisa melaporkan ke petugas yang terkait. Seperti itu. Kemudian alat kerja juga dirapihkan, diletakkan di posisi yang aman dan tidak berserakan seperti itu ya, untuk menghindari debu atau apa yang bisa mengganggu aktivitas pekerjaan sehari-hari. Lebih penting lagi di saat kondisi yang seperti ini, teman-teman tetap melaksanakan protokol kesehatan berupa social distancing dan juga tetap menggunakan masker, seperti itu. Mungkin seperti itu hanya cukup sekian yang bisa kami sampaikan, Mbak Rika, untuk teman-teman. Barangkali ada yang mau ditambahkan, ini persilakan. Baik, terima kasih Mas Rohmat atas safety briefing-nya untuk pagi hari ini. Sudah sangat baik, penjelasannya sudah sangat lengkap sekali, dari mulai tools alat kerja, lalu juga dari protokol kesehatan, dan bahaya-bahaya lainnya. Jadi, info sedikit bahwa memang pekerjaan di indoor maupun di outdoor, setiap pekerjaan pastinya memiliki bahayanya masing-masing. Setiap pekerjaan memang ada bahayanya serta ada pencegahannya. Untuk rekan-rekan yang memang banyak melakukan aktivitas di depan laptop, mohon diperhatikan dari segi ergonomi, benar tadi dari posisi duduk, lalu penempatan laptop, pencahayaan juga, jangan terlalu terang maupun jangan terlalu redup. Selanjutnya dari bahaya kelistrikan juga tetap bisa mendekati oleh teman-teman, karena mungkin di sekitar ada charger laptop, lalu juga bahaya-bahaya kelistrikan lainnya. Nah, banyak rekan-rekan yang dari ASDN NOC mungkin menggunakan laptop, terus-menerus melakukan chargernya dicolok terus-menerus, ya ternyata di situ ada bahaya tegangan dan juga listrik yang mungkin tidak kita sadari. Lalu juga dari kebersihan dari lingkungan sekitar kita juga kita harus perhatikan, karena jangan sampai sisa-sisa bekas makanan atau minuman ini bisa menjadi bahaya penyakit atau penyakit akibat kerja yang bisa menimbulkan untuk rekan-rekan sekalian. Mungkin tambahan sedikit mengenai stres kerja dan juga ergonomi. Saya izin untuk share screen sedikit. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke. Sebentar. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya gitu ya dari faktor keselamatan, yakni faktor dari kesehatan kerja. Jadi penyakit akibat kerja ini diakibatkan oleh proses pekerjaan yang nantinya mempengaruhi dari sisi kesehatan para pekerja itu sendiri. Nah, kalau rekan-rekan yang mungkin banyak WFH dan banyak bekerja di depan laptop,
Ini beberapa keluhannya yang mungkin beberapa dari kita merasakannya. Dari keluhan bahu, mungkin keluhan bahu ini bisa timbul karena kita kurang aktivitas fisik atau kurang peregangan ya, berjam-jam di depan laptop, tidak beraktivitas benar-benar berjam-jam, tidak ada kegiatan lainnya gitu, sehingga bahu menjadi kaku dan menjadi ada keluhan. Lalu juga ada low back pain, ini keluhan dari tulang belakang, yang mungkin dari posisi duduk yang kurang baik. Tuh, keluhan leher juga hampir sama dengan keluhan bahu. Lalu juga tidak kalah pentingnya ini adalah keluhan mata. Banyak mungkin dari rekan-rekan di depan laptop gitu berjam-jam, mata menjadi iritasi, perih atau mengalami kelelahan gitu. Karena mungkin dari layar itu kan ada mungkin sinar radiasi, lalu juga ada pencahayaan di situ yang mungkin cukup terang sehingga langsung mengenai mata dan menyebabkan iritasi. Serta fatigue dan atau stres kerja. Nah, stres kerja ini mungkin banyak kita temukan oleh rekan-rekan yang bekerjanya di indoor. Bisa karena ritme pekerjaan yang terlampau tinggi maupun karena dari pekerjaan ini, misalnya kita banyak bekerja di ruangan di depan laptop secara berjam-jam, tidak bersosialisasi dengan rekan-rekan yang lainnya gitu. Jadi masalah pekerjaan, masalah pribadi dan lain halnya ini tidak ada teman untuk mengobrol, jadi sehingga menyebabkan stres kerja. Nah, ini sedikit masukan mengenai manajemen stres untuk di tempat kerja. Jadi stres di tempat kerja ini bisa kita hindari dengan memanajemennya. Pertama, ini bisa menyeimbangkan dari sisi sosial maupun dari sisi pekerjaan. Kita juga bisa melakukan aktivitas yang lainnya mungkin di hari libur atau di saat pulang kerja gitu, setelah mumet-mumet bekerja gitu. Kita melakukan olahraga, misalnya lari atau senam dan lain hal sebagainya yang mungkin kita sukai, atau melakukan hobi-hobi lainnya, mungkin yang suka bersepeda atau memasak dan lain sebagainya, ini bisa dilakukan. Lalu juga makanan yang bergizi dan seimbang, ini bisa mengatur pola makan kita untuk nantinya bisa memanajemen stres di tempat kerja. Serta mungkin yang terakhir mendekatkan diri ya kepada Tuhan untuk kita bisa berpikiran positif terhadap hal-hal yang memang kita hadapi. Mungkin sama terakhir ini ada postur yang baik ketika kita melihat komputer. Jadi yang pertama, layar dari komputer ini sebaiknya sekitar 40-75 cm dari mata kita. Lalu pastikan cahaya di ruangan ini cukup tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Berkedip. Nah, berkedip ini secara berkala dimaksudkan untuk melicinkan dari mata kita, mencegah mata kita iritasi maupun keluhan-keluhan mata lainnya. Lalu kemiringan antar layar dan juga komputer, ini maksimal 20 derajat, dan bisa beristirahat mungkin 20 menit sekali melakukan peregangan atau minum air putih yang cukup, serta menaruh materi atau menaruh misalnya tadi yang disebutkan Mas Rohmat adalah menaruh botol minum dan lain sebagainya, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai menaruh sesuatu yang kita itu tidak strategis menaruhnya, bisa kesenggol lalu menyebabkan ketumpahan, maupun tidak terlalu jauh juga untuk menaruhnya. Karena terlalu jauh atau misalnya terlalu miring saat kita menaruh dokumen atau hal-hal lainnya dan kita banyak melakukan interaksi dengan dokumen tersebut, menyebabkan tubuh ini menggerakkan tubuh kita terlalu sering dan juga menyebabkan nantinya akan menjadi keluhan bahu dan juga leher. Mungkin itu sedikit tambahan mengenai ergonomi.
Nah, bahaya dari rekan-rekan yang ada di indoor juga ini adalah bahaya kebakaran ya. Mungkin sudah ada pelatihan untuk evakuasi saat ada kebakaran. Nah, kebakaran ini bisa kita padamkan dengan apar, sprinkler, maupun alat-alat pemadam yang lainnya. Nah, alat pemadam api ini salah satunya alat pemadam api ringan yang mungkin kita temukan di kantor kita. Alat pemadam api ringan ini sesuai dengan fungsinya gitu. Isi dari alat pemadam api ringan tersebut atau aparat tersebut sudah dimaksimalkan untuk bahannya masing-masing. Misalnya water ini untuk misalnya ada kayu maupun benda-benda padat lainnya yang sejenis dengan kayu, ini bisa menggunakan water, foam, powder, tapi tidak bisa digunakan karbon dioksida. Nah, di sini sudah dijelaskan dengan lengkap untuk kegunaannya masing-masing. Ada sprinkler juga, biasanya ada di plafon atas gitu ya, yang bisa dibuka ketika memang ada kebakaran. Nah, ini mengenai fire accident in time frame. Jadi yang pertama kita lakukan ketika ada kebakaran, tentunya kita harus mengetahui kebakaran itu berasal dari mana, bahan apa yang terbakar. Apabila memang sudah mengetahui, kita lakukan pemadaman secara pribadi terlebih dahulu, menggunakan apar maupun sprinkler dan alat-alat pemadam lainnya. Apabila memang dalam 2 menit tidak bisa dilakukan pemadaman secara pribadi, langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran dan fokus kepada evakuasi para pekerja serta aset-aset yang bisa diselamatkan. Selanjutnya, pemadaman ini menjadi tanggung jawab dari pemadam kebakaran karena memang kita tidak bisa memadamkan secara pribadi. Nah, itu sedikit tambahan untuk rekan-rekan aset dan juga NOC. Mungkin ada tambahan lainnya dari rekan-rekan HSE. Dipersilahkan. Ada Mbak Anissa dan juga Pak Anggara. Dari saya cukup Mbak Rika, karena tadi sudah lengkap juga yang dijelaskan oleh Mbak Rika. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Mungkin terakhir dari Pak Anggara. Persilakan Pak. Semangat pagi. Pagi. Makasih Mas Rohmat sudah memfasilitasi agenda safety briefing. Kita diskusi saja karena ini kan bagian NOC dan aset. Jadi memang tidak ada atau belum ada pekerjaan ke lapangan. Jadi banyaknya itu mengenai ergonomi, di mana teman-teman semua NOC banyaknya duduk. Nah, jangan sampai kesehatan kita terganggu karena banyaknya aktivitas yang pasif. Tadi banyak dijelaskan sama Mas Rohmat, sama Mbak Rika, bagaimana kita mengantisipasi, lakukan preventive action untuk mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan, khususnya kecelakaan kerja di sekitar kita. Itu saja dari saya, saling mengingatkan saja, dan yang paling penting tetap patuhi protokol COVID-19. Dengan mematuhi protokol COVID-19, mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19, dari virus COVID-19 ini. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Mas Rohmat untuk memfasilitasi, Mbak Rika, materinya, dan rekan-rekan semua tetap semangat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih Mas Rohmat, silakan Mbak Rika. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggara. Mungkin karena sudah pukul 9.20, sudah selesai juga penyampaian dari Mas Rohmat dan dari kami. Mungkin pesan untuk rekan-rekan, mohon tetap mematuhi protokol kesehatan, lalu juga bisa mengidentifikasi bahaya yang bisa muncul di sekitar kita dari segi keselamatan maupun kesehatan. Apabila memang misalnya dari segi ergonomi, dari segi tempat duduk rekan-rekan sudah tidak sesuai atau tidak layak untuk digunakan,
sudah menjadikan misalnya rekan-rekan sakit punggung karena sudah tidak layak atau sudah tidak standar, mohon mungkin bisa diajukan kepada manajemen agar bisa diganti untuk kenyamanan dan juga efektivitas dari para pekerja itu sendiri. Mungkin saya cukupkan ya Mas Rahmat. Siap. Siap. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi sudah difasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Mbak Rika.